Shalom saudara-saudara Islam Tuhan. Saat ini kita masuk dalam doktrin mengenai Allah, pelajaran yang keempat, Allah Anak. Saudara-saudara yang Islam Tuhan, melalui Studio of Seven, kita bersyukur pada saat ini kita boleh belajar apa sih yang dimaksud dengan Allah Anak, atau seringkali kita menyebutkan anak Allah. Saudara-saudara yang Islam Tuhan, anak Allah adalah Yesus Kristus. Ia telah menjelma menjadi manusia ilahi yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Kristus adalah bahasa Yunani Christos, yang artinya diurapi, the anointed one. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, belajar mengenai anak Allah, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu oknum yang terlibat aktif dalam penciptaan, penghakiman, dan keselamatan manusia. Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang adalah Tuhan dan sekaligus adalah manusia. Artinya, jangan kita pisah-pisahkan. Kalau kita berbicara mengenai Yesus Kristus, Dia adalah Allah sekaligus manusia. Yang berikutnya, saudara-saudara, kita juga meyakini bahwa Yesus yang hidup di atas dunia ini adalah manusia Allah yang hidup menjadi pengantara untuk umat manusia, dan juga sebagai wakil Allah yang dapat dilihat oleh mata jasmani kita, umat-umat manusia yang hidup di saat itu. Saudara-saudara yang Islam Tuhan, bahkan lebih jauh lagi, ketika Yesus disalibkan, peristiwa mengenai penyaliban Yesus, maka Yesus dilambangkan, diibaratkan seperti ketika Musa mengangkat ular tembaga bagi keselamatan bangsa Israel yang saat itu sedang dipagut oleh ular-ular beludak di padang gurun. Bilangan 21 ayat 9 dan Yohanes 3 ayat 14. Kenapa saya perlu menekankan peristiwa ini? Ketika bangsa Israel digigit oleh ular-ular beludak yang memang ada di padang gurun itu, supaya mereka sembuh, supaya mereka selamat, mereka harus melihat kepada ular tembaga yang diangkat oleh Musa. Tidak semua mau melihat, saudara-saudara. Tidak semua. Sama halnya dengan Yesus. Tidak semua orang yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak semua. Tidak semua orang yakin bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Dia adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Tidak semua percaya. Namun, semoga dengan pelajaran doktrin yang keempat mengenai Allah Anak, kita akan, yang sudah percaya akan lebih percaya, yang belum percaya boleh bergumul dan buka lagi Alkitabnya, belajar lagi bahwa Yesus itu memang adalah Tuhan, anak Allah. Saudara-saudara, pembelajaran kita saya bagi dalam 4 bagian. Yang pertama, kita akan belajar inkarnasi, ramalan dan pemenuhannya, 2 sifat dari Yesus Kristus, persatuan kedua sifat itu, dan tugas-tugas Yesus Kristus. Mari kita masuk inkarnasi, ramalan, dan pemenuhan. Saudara-saudara, di dalam kematahuannya Allah sudah menyediakan satu rencana keselamatan bagi umat manusia. Keselamatan ini dibuat, dirancang oleh kealahan, di mana anak Allah yang adalah Yesus Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Ayat-ayatnya silakan saudara catat, saya akan berbicara lebih pelan. Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat 9, 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20, dan 1 Petrus 3 ayat 18. Dan itu terjadi, saudara-saudara.
Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka janji kemenangan, rencana Allah yang sudah dibuat jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa mulai dijalankan. Dikumandangkan dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunannya, dalam kurung juru selamat, akan meremukkan kepala iblis, kepala ular itu. Dan iblis akan meremukkan tumitnya, tumit sang juru selamat. Kita tahu bersama ini berbicara atau digenapi ketika Yesus mati di kayu salib. Seolah-olah terlihat kalah, seolah-olah terlihat seperti tidak berdaya, namun itulah sumber keselamatan diberikan kepada umat manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah melalui perantara nabi-nabinya telah menubuatkan dan menunjukkan bahwa akan hadir seorang juru selamat. Kehadiran daripada Yesus Kristus itu telah dinantikan, dinubuatkan setelah Adam jatuh dalam dosa. Mulailah dibuat pengorbanan hewan, di mana itu adalah lambang, ilustrasi bahwa akan ada juru selamat yang harus datang. Setelah itu kita tahu bersama-sama bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka mengadakan ataupun membuat persembahan korban, lambang-lambang, upacara, peribadatan dalam bait suci. Dan semuanya ini merujuk kepada kehadiran juru selamat yang kita percaya dan dibuktikan oleh Alkitab bahwa itu adalah Yesus Kristus. Ada banyak referensi ayat-ayat Alkitab mengenai apa yang saya bagikan pada saat ini. Kejadian 4 ayat 4, Kejadian 2 ayat 17, Kejadian 3 ayat 19, 1 Yohanes 3 ayat 4, Roma 6 ayat 23. Saudara yang sedang menonton silakan mulai di pause dan catat ayat-ayatnya. Keluaran 25 ayat 5, ayat 8 dan 9, ayat 40, Ibrani 8 ayat 1 sampai 5, Ibrani 9 ayat 22, Imamat 4 ayat 7, 1 Petrus 1 ayat 19. Banyak sekali saudara-saudara ramalan-ramalan mengenai juru selamat dan digenapi. Nabi Yesaya bahkan menggemakan bahwa akan hadir seorang anak laki-laki yang adalah juru selamat. Mika 5 ayat 3 menubuatkan bahwa Bethlehem akan menjadi tempat kelahirannya. Yesaya 7 ayat 14 dan Matius 1 ayat 23 memberikan keselarasan penggenapan nubuatan yang dipenuhi oleh Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta dengan umat manusia. Bahkan saudara-saudara, kalau saudara membuka perjanjian baru, kitab perjanjian baru, kita mendapatkan bagaimana nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama itu digenapi. Sebut saja silsilahnya, kelahirannya, misinya, pelayanannya, bahkan berbicara sampai hari ini masih banyak umat-umat Tuhan, pengikut-pengikutnya yang setia dan mengumandangkan bahwa keselamatan diberikan oleh Yesus Kristus. Melalui bilur-bilurnya manusia dapat diselamatkan. Lebih jauh lagi saudara-saudara, kalau kita masuk dalam berbicara mengenai nubuatan, Daniel 9 ayat 25 sampai 27. Nubuatan yang kita kenal sebagai nubuatan 70 pekan. Di mana kita menginterpretasinya bahwa satu hari sama dengan 1 tahun literal. Di mana ayatnya? Bilangan 14 ayat 34, Yeskiel 4 ayat 6. Saudara-saudara, nubuatan ini didapatkan oleh Nabi Daniel ketika tahun 538, antara 538 sampai 537 sebelum Masehi. Dan digenapi pada tahun 457 di mana dekrit Raja Artasasta
memberikan otonomi penuh kepada Yerusalem untuk dipulihkan dan dibangunkan kembali. Yerusalem itu selesai pada tahun 408 sebelum Masehi. Dan tahun 27 Masehi, Yesus dibaptiskan. 31 Masehi, Yesus disalibkan. 34 Masehi, kematian Stefanus. Kisah Rasul pasal 6. Nubuatan daripada kehadiran Yesus, kedatangan Yesus dan pelayanannya digenapi. Jauh sebelumnya saudara-saudara sudah disebutkan dalam kitab Daniel 9 ayat 25 sampai 27. Bahkan kebangkitan daripada Yesus juga itu pun dinubuatkan. Mazmur 16 ayatnya yang ke-10. Luar biasa bukan saudara-saudara? Bahwa Alkitab berbicara mengenai anak Allah yang akan datang menjadi manusia untuk menunjukkan begitu besar kasih Allah, untuk menunjukkan bagaimana rencana keselamatan itu dibuat untuk saya dan saudara. Bahkan saudara-saudara berbicara mengenai Yesus Kristus, ada dua atribut, dua sifat yang melekat tidak bisa dipisahkan. Bahwa Yesus itu adalah Allah sekaligus manusia. Berbicara mengenai Yesus sebagai Allah, diatributkan kepadanya, disematkan kepadanya bahwa ia kudus, maha kuasa, maha tahu, maha hadir, kasih, abadi. Ya, saya sebut ayatnya dengan cepat. Matius 28 ayat 18, Yohanes 17 ayat 2, Kolose 2 ayat 3, Ibrani 13 ayat 8, Lukas 1 ayat 35, Yohanes 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudara, banyak atribut-atribut sifat keilahian yang disematkan kepada Yesus. Kuasa ilahinya, hak prerogatifnya, dia menciptakan, memelihara, menopang dunia ini, dan bahkan membuat mujizat ketika hidup di atas dunia ini. Membangkitkan orang mati, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Ini saudara-saudara hanya dapat dilakukan oleh Tuhan dan Tuhan saja. Dan membuktikan sifat keilahian daripada Yesus Kristus. Bahkan namanya, dia disebutkan Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Ia disebutkan sebagai anak Allah, Markus 1 ayat 1, Matius 8 ayat 29, Markus 5 ayat 7. Yohanes menyebutkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara, berbicara mengenai menghapus dosa atau mengampuni dosa, hanya Tuhan saudara-saudara yang bisa mengampuni dan menghapus dosa dunia. Keilahian daripada Yesus diakui. Para murid, Yohanes, Thomas, Paulus, penulis kitab Ibrani, mengakui keilahian Yesus. Kesaksian pribadinya, Yesus mengakui secara pribadi bahwa ia memiliki sifat ilahi. Ia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yesus mengidentifikasikan dirinya bahwa aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58, Yohanes 20 ayat 17, Yohanes 10 ayat 30. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah satu dengan Bapa. Kesetaraannya dengan Tuhan telah diasumsikan, dirumuskan dalam baptisan, dalam doa berkat kerasulan. Yesus digambarkan sebagai terang Allah. Yesus adalah Allah dan Juru Selamat. Ia menerima penyembahan, dia disembah sebagai Tuhan. Di mana ayatnya? Silakan catat saudara-saudara. Matius 28 ayat 17, Lukas 14 ayat 33, Ibrani 1 ayat 6, Filipi 2 ayat 10 sampai 11, Ibrani 13 ayat 21, 2 Petrus 3 ayat 18. Tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru membuktikan bahwa Yesus menerima penyembahan dari manusia dan malaikat.
Yesus merupakan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat sekaligus manusia, ya. Jadi jangan dipisah-pisahkan saudara-saudara. Cuman agar pengajaran hari ini sistematis, saya lebih dahulu menunjukkan sifat-sifat keilahian Tuhan, baru ini adalah sifat kemanusiaannya. Mari kita lihat. Kemanusiaannya, ia dilahirkan oleh perawan Maria. Memiliki silsilah dan garis keturunan. Disebutkan sebagai anak Daud, anak Abraham. Ia memiliki perkembangan sebagai manusia, bertumbuh, memiliki pertumbuhan alamiah daripada seorang manusia. Tapi, garis bawahi saudara-saudara, ia tidak berbuat dosa. Ya, ia mengalami fase bayi, anak-anak, balita, teenager, dewasa, mati, bangkit. Dia manusia, namun tidak berbuat dosa. Kepadanya juga disebutkan sebagai seorang, ya. Ada begitu banyak ayat-ayat Alkitab menuliskan bahwa Yesus adalah seorang. Dia adalah manusia. Dia memiliki karakteristik manusia. Apa karakteristik manusia? Yesus memiliki darah dan daging. Ia merasa lapar dan haus. Ia berkeringat. Ia memiliki emosi, perasaan, menangis, sedih, cemas, amarah yang benar, dan mengalami kematian tentunya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan sekaligus manusia. Tidak bisa dipisahkan. Dia adalah manusia dan juga adalah Tuhan. Ya. Dia serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa, namun tidak berbuat dosa. Apakah Yesus punya kecenderungan ataupun bisa berbuat dosa? Yes, dia bisa, saudara-saudara. Itulah sebabnya setan berulang kali mencobai dia, mencobai Yesus. Tapi sekali lagi saya tekankan, ia tidak berbuat dosa. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47 menyebutkan dia adalah Adam kedua. Adam adalah manusia yang pertama. Ia memiliki kemanusiaan yang jelas, lebih sempurna, dan memiliki kekuatan tubuh dan pikiran yang maksimal. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah manusia. Ia dicobai sebagaimana kita dicobai. Ia menderita karena pencobaan, namun ia tidak berbuat dosa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus yang adalah manusia dan sekaligus Tuhan bisa saja gagal dalam rencana keselamatan. Sebagai manusia yang sejati, ia punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Namun puji Tuhan, Yesus yang ada lahir di dunia ini, ia dapat menjadi model, contoh yang dapat kita teladani, karena ia tidak berbuat dosa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sifat kemanusiaan Yesus Kristus tanpa dosa. Kita merasakan sukacita, kita merasakan kekuatan, karena Yesus yang adalah Tuhan itu tahu benar apa kebutuhan manusia, apa keperluan manusia, apa kelemahan manusia. Kenapa? Karena ia juga adalah manusia. Mengapa Yesus perlu mengambil sifat manusia? Karena ia adalah imam besar bagi umat manusia. Ia mengantarai antara Allah dan manusia. Ia menyelamatkan orang yang paling hina sekalipun. Ia memberikan hidupnya bagi umat manusia, bagi dunia ini. Dan ia menjadi teladan bagi saya dan saudara. Itulah saudara-saudara kenapa Yesus perlu
datang ke dunia ini menjadi manusia sama dengan kita, punya kecenderungan berbuat dosa tapi tidak berdosa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus sendiri menggambarkan bahwa Yesus adalah anak Allah, memiliki sifat ilahi, dan dilahirkan oleh seorang perawan. Inilah sifat manusianya. Yohanes menyebutkan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Perpaduan dua sifat yang ada dalam diri Yesus, Allah sekaligus manusia. Luar biasa. Dua sifat ini saling berpadu dalam Kristus. Tapi perlu kita ingat, pada penyaliban sifat manusianya mati, tetapi keilahiannya tidak mati. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus itulah sanggup menyelamatkan kita, umat manusia. Dia mendamaikan saya dan Tuhan melalui jasa darah Allah. Manusia, umat percaya dapat diselamatkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah, Yesus Kristus, anak Allah, dapat diam di tengah-tengah manusia berdosa karena ia mengambil wujud manusia. Namun ia menghidupkan kehidupan yang penuh kemenangan. Di dalam Kristus tinggal kepenuhan Allah yang sempurna. Yesus telah menunjukkan bahwa kemenangan atas dosa adalah hasil dari bergantung sepenuhnya kepada kuasa ilahi. Melalui kemenangan Yesus, saya dan saudara dapat menuntut janji kemenangan untuk kita. Terakhir, saudara-saudara, tugas-tugas Yesus, tugas daripada anak Allah itu, ketika ia datang ke atas dunia ini sebagai Allah dan juga manusia, ya, sifat keilahiannya ada, sifat kemanusiaannya. Kita sering sebutkan 100% Allah, 100% manusia. Jangan salah sebut ya saudara-saudara ya. Jangan katakan 50% Allah, 50% manusia. Tidak. Tetapi kita meyakini dia adalah Allah memang, dan datang ke atas dunia ini sebagai manusia. Maka dengan demikian ia menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang nabi. Nabi adalah juru kabar Allah. Ia berbicara atas nama Allah kepada manusia. Yesus sendiri menyebut dirinya nabi. Lukas 13 ayat 33. Ia mengajar dalam otoritas kenabian. Matius 7 ayat 29. Ia mengungkapkan masa depan dan maksud-maksud Allah kepada manusia. Yesus itu juga adalah imam. Imam adalah orang yang berbicara mengantarai umat-umat manusia kepada Tuhan. Ia berbicara sebagai perwakilan umat manusia kepada Allah. Karena dia manusia 100%. Keimamatan Kristus sangat jelas, saudara-saudara. Ya, di dunia ini, di surga, setelah pengorbanannya di Golgota, doa pengantaraannya terpusat di tempat kudus surgawi. Kristus memulai karya pengantaraannya segera setelah kenaikannya. Dan Kristus sebagai Raja, sebagai Tuhan. Kerajaan mesianik, kerajaan kasih karunia, kerajaan kemuliaan. Kerajaan kasih karunia dimuliakan segera setelah manusia jatuh dalam dosa. Kerajaan kasih karunia itu ditunjukkan dalam kepenuhannya ketika Yesus mati di kayu salib. Kerajaan kemuliaan adalah ketika Yesus datang ke atas dunia ini sebagai seorang raja. Kalau di Alkitab ada sedikit gambaran, ya, a bite of taste, ya, sedikit gambaran ketika Yesus dimuliakan, atau dalam bahasa Inggrisnya the transfiguration of Christ. Yesus dimuliakan. Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat bagaimana Yesus berubah wujud, dan di situ ada Musa dan Elia. Ini menggambarkan bahwa Musa mewakili mereka yang selamat tapi mengalami kematian, sedangkan Elia mewakili mereka yang dibawa ke surga tanpa mengalami kematian.
Kerajaan kemuliaan ini didirikan melalui peristiwa-peristiwa kedatangan Yesus, penghakiman, dan kerajaan surga yang akan ada di atas dunia ini di akhir milenium itu, yaitu Yerusalem yang baru. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Nabi, betul. Yesus Imam, betul. Tapi jangan lupa, Yesus adalah Raja. Yesus adalah Tuhan. Ingat saudara-saudara, ketika bangsa Israel dipagut oleh ular, Musa harus mengangkat ular tembaga. Ada yang melihat dan selamat, tapi ada juga yang tidak melihat. Yesus yang sama harus ditinggikan supaya semua orang melihat, dan kita akan dikumpulkan bagi mereka yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, adalah Tuhan dan juru selamat. Jangan hanya berhenti bahwa Yesus adalah imam, Yesus adalah nabi, itu betul. Tetapi satu lagi saudara-saudara, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Kita sudah melihat atribut-atributnya. Kita sudah melihat apa yang ia lakukan di atas dunia ini. Ia membangkitkan orang yang mati. Ia mencelikkan mata orang yang buta, yang tuli mendengar. Saudara-saudara, bukankah ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh Tuhan? Kita melihat bagaimana ia menerima penyembahan. Kita melihat ia mengidentifikasikan dirinya sebagai Tuhan, satu dengan Bapa. Ia juga mengatakan pengampunan dosa dapat ia lakukan. Ia adalah Tuhan dan juru selamat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah melalui pelajaran saat ini kita lebih percaya lagi bahwa Yesus, anak Allah, adalah Tuhan dan juru selamat. Yes, ia adalah manusia 100%, tapi ia juga adalah Tuhan 100%. Ia datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ia datang untuk menjadi pengantara. Ia mengumandangkan apa yang surga mau untuk kita lakukan. Dan ia datang di atas dunia ini untuk mengantarai kita sebagai manusia di hadapan Allah. Ia menjadi korban bagi saya dan saudara. Dan puji Tuhan, ada juga umat-umat Tuhan, umat-umat manusia yang yakin bahwa Yesus adalah Tuhan sekaligus manusia. Ialah anak Allah itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.